Bismillahirrahmanirrahim, masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio GIC 107.7 FM mengudara. Izinkan Zauma hari ini menyapa Mitra JIC terlebih dahulu dan juga Bunda Fatia yang tentunya sudah hadir di studio Radio JIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang untuk Mitra JIC yang sedang stay tune di ruang dengarnya, baik melalui gelombang 107.7 FM ataupun melalui siaran live Facebook di Radio GIC. Mudah-mudahan Mitra JIC semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dalam keadaan selalu berbahagia dan pastinya jangan lupa untuk tetap bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin Mitra, ini menjadi pertemuan yang tentunya dinantikan dan didambakan juga oleh Mitra JIC di setiap pekannya di hari Rabu. Hari ini bertepatan dengan tanggal 30 Muharram Mitra JIC atau di tanggal 8 September 2021. Dan tentunya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beberapa episode terakhir Layar Muslimah ini juga membahas tentang figur istri Rasulullah dan bagaimana Rasulullah ketika berhijrah, berperang dan tentunya juga memimpin keluarga. Baik Mitra JIC, nanti boleh kirimkan Mitra JIC stay tune-nya dari mana lokasinya. Terus juga boleh ya Bun ya di-share tayangan ini ke teman-teman Mitra JIC karena kita masih insya Allah masih on air sampai dengan jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga jangan lupa diberikan like-nya. Dan juga boleh langsung kirimkan pertanyaan juga di kolom komentarnya. Dan tentunya sudah hadir di studio Radio JIC Bunda Fatia. Sama sapa dulu Mitra. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Kak Zuma. Makanya sampai di sini. Alhamdulillah. Kak Zuma juga sehat? Sehat alhamdulillah Bunda. Kemarin kita sempat WhatsAppan ya Bun ya, tanya tentang gimana nih tema bahasannya pada pekan ini, dan ini kembali mengingatkan juga Bun, hakikat kita hidup di dunia, bahwa dunia ini sebenarnya adalah ladang akhirat ya. Betul. Iya. Jadi dunia nggak cuma isinya racun aja gitu ya Bun ya, tapi ada ladangnya loh Mitra JIC. Seperti apa dan bagaimana nanti Bunda Fatia akan sampaikan, dan tentunya Bunda Fatia akan menyapa Mitra terlebih dahulu. Terima kasih Kak Zoma. Sama-sama Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi sanurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Apa kabar Mitra? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah, dalam keberkahannya Allah, selalu dalam diliputi ampunan dan rahmatnya dalam kehidupan diri kita pribadi maupun dalam kehidupan kita berkeluarga, bahkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara insya Allah, selama kita masih tetap istiqomah dengan keimanan dan ketakwaan kita. Semoga kajian kita pada pagi menjelang siang ini menjadi banyak manfaatnya ya Kak Zumaya, dan manfaat buat kita berdua di studio, kemudian juga manfaat buat para mitra, para teman-teman, para sahabat-sahabat sekalian di ruang dengarnya, seperti itu. Amin. Baik Bunda. Tentu hari ini kita membahas sebuah tema yang menarik ya Bun ya, karena kita berada di dunia dan kita juga tentunya diciptakan Allah pasti ada maksud dan tujuannya di dunia, dan jangan sampai kita juga hilang arah di dunia. Nah ini bagaimana Bun menjadikan dunia ladang akhirat? Kalau dalam satu ayat, Kak Zuma bisa lihat di dalam surah Al-Hadid ya, surah 57 ayat 20.
Coba dilihat dulu. Jadi mitra, kita menyadari betul bahwa di antara planet yang ada, tata surya kita yang ada, atau Bima Sakti ya, atau Milky Way gitu, alam semesta ini, ternyata belum ada ditemukan bahwa ada manusia lain di planet-planet yang lain, ada makhluk gitu loh yang hidup seperti kita di planet yang lain, itu belum ada. Mau di Merkurius, mau di Jupiter, mau di Mars ya, atau di bulan itu sendiri yang oleh yang mungkin oleh film-film futuristik Amerika itu selalu menghayalkan ya bahwa suatu hari bumi kiamat itu hancur, di sono adain, dan itu hari ini kita melihat, mereka juga melihat tidak ada siapapun, tidak ada tempat, tidak ada ruang dan waktu, tidak ada situasi dan kondisi yang membuat makhluk hidup itu bisa bertahan di tempat itu, kecuali di dunia. Betul, Bun. Ya, kecuali di earth itu bumi ya Kak Zuma, Betul, ya. Bun, ya. Itu kecuali di bumi atau ardun. Coba kita lihat bagaimana sih sebenarnya Allah memberikan pemahaman ilmunya kepada kita tentang dunia yang kita tempati atau planet bumi yang kita tempati ini di dalam surah Al-Hadid ayat 20 ya. Langsung artinya? Iya, boleh. Artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan di dunia lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ya, tidak lain hanyalah kesenangan. Jadi dan kehidupan di dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu ya Bun ya. Ya, jadi itu gambaran ya bahwa innamal hayatud dunya lahu wa la'ibu wa zinah. Jadi sesungguhnya kata Allah, Allah menciptakan bumi dengan lapisan-lapisan atmosfernya, ozonnya yang sangat safe dan aman bagi seluruh makhluknya termasuk kita, bagi seluruh struktur yang ada di bumi ini. Banyak ya di bumi, sebenarnya ada laut, ada pohon, ada binatang-binatang yang saling melengkapi. Dan subjek yang paling utama di bumi ini Allah ciptakan itu adalah manusia Kak Zoma. Betul, ya? Paling istimewa juga ya Bun ya, paling istimewa memang gitu ya. Jadi ini ja'ilun fil ardi itu adalah kita sebenarnya. Dan bumi ini digambarkan oleh Allah bahwa sebenarnya ini adalah hanya merupakan lahun wala'ib wazina, sebuah perhiasan, sebuah kebanggaan, dan orang yang hidup di dunia ini sesuatu yang tidak serius gitu ya, lahu wala'ib, bisa untuk bermain-main, bisa untuk bersenda gurau, saling di situ mencibir dan sebagainya. Itu adalah suasana orang yang hidup di muka bumi ini seperti itu. Bahkan bumi ini kata Allah dengan segala struktur dan isinya ini bisa oleh Allah itu digambarkan manusia itu, karena kita yang paling ini ya, manusia ini ketika tahu bahwa bumi ini adalah semua untuk musakharatin, semua ditundukkan kepada manusia. Perlengkapan bumi ini segalanya itu hanya untuk melengkapi kesempurnaan yang relatif di dunia ini, untuk kesempurnaan hidup di dunia selama di dunia gitu ya. Maka manusia kadang memberikan pemahaman kepada kita Allah bahwa manusia kadang membanggakan banyaknya anak, banyaknya harta, jabatan, banyaknya tingginya jabatan, pengaruh yang luar biasa, saling berlomba dan saling membanggakan. Seperti layaknya sebuah apa dunia itu oleh Allah digambarkan di dalam surah yang tadi, wa tafakhurum bainakum fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu yahiju thumma fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Jadi seperti sebuah tanaman yang ditanam oleh petani, kemudian dia tumbuh berkembang gitu ya, indah, bisa menghasilkan, tiba-tiba dia mengering. Betul. Ya, tiba-tiba dia kuning, kemudian coklat, berkering, dan kemudian dia menghitam, hancur semua. Nah, sehingga
kata Allah dalam dunia itu wa fil akhirati adzabun syadid. Bahwa di dalam dunia ini nanti ternyata di akhirat menyediakan siksa dan juga menyediakan ridwan, menyediakan ridho. Gitu ya. Dan ingatlah bahwa dunia ini tidak lain adalah menipu. Mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur Kak Zama artinya. Menipu ya. Dunia ini kenapa dibilang menipu? Karena dia tidak mutlak kesenangannya. Iya, betul. Kan? Kesenangan yang dimiliki oleh manusia hari ini adalah kesenangan yang tidak abadi, yang hanya diberikan sementara ketika manusia itu diberi waktu oleh Allah untuk hidup di dalamnya, gitu. Seperti itu. Iya, benar. Jadi maka ketika bicara tentang kenapa Allah menyatakan di dunia itu ada azab, di akhirat itu ada azab Allah, ada juga ridho Allah, ini menunjukkan bahwa dunia ini adalah menjadi jembatan atau bahasa tema kita adalah menjadi ladang. Iya betul Bun. Ladang kita ini mau diapakan? Kayak tadi kan seperti ladang ini ya. Digarap. Iya, betul. Apakah dunia ini kita akan garap dengan baik sehingga punya manfaat yang luar biasa? Iya. Baik ketika dia hidup dunia ataupun bagi orang yang beriman bahwa ternyata bukan hanya ladang dunia ini loh satu-satunya atau tujuan akhirnya gitu. Bahwa wa fil akhirati adzabun syadid. Ketika seseorang tidak menjadikan ladang dunia ini adalah sebaik-baik ladang yang dia bisa manfaatkan. Atau dalam bahasa lain mungkin kendaraan atau jembatan gitu ya. Atau dunia itu menjadikan wadah atau wasilah untuk menunjukkan eksistensi kemanusiaannya sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah di muka bumi ini, maka adzabun syadid. Di akhirat nanti dia akan terjerumus kepada murkanya Allah. Tetapi ketika kita menyatakan dunia ini adalah ladang, kita menanamnya, kita semai dengan baik. Kemudian kita tahu kita menanam hari ini itu untuk apa. Kalau kita kan menanam padi kan pasti 3 bulan yang akan datang supaya saya bisa makan gitu tanpa harus membeli yang punya sawah ya. Atau kita bekerja umpamanya. Selama ini Kak Suma bekerja kan bukan padi yang disemai, tapi pekerjaan, keahlian, jasa dan kemudian mendapat setiap bulan. Untuk apa? Supaya kita bisa memanfaatkan hidup kita sehat. Dengan kan kita bisa sehat, kita bisa melakukan sesuatu dengan baik dan kita menjadi hamba Allah yang terus berusaha lebih baik di dunia ini sebagai orang yang berakidah dan bertauhid. Maka waridwanu minallah gitu loh. Maka nanti di akhirat itu karena dunia ini adalah ladang, dalam bahasa hadis itu dunia itu seperti kamu itu di dunia seperti abiri sabil. Seperti pengembara kan gitu kan. Kamu tuh hanya berhenti untuk untuk duduk sebentar, istirahat sebentar, nanti akan berjalan ke tempat yang lain. Nah, maka dunia ini akan menjadi keridhaan nanti bagi Allah di dunia dan juga akan mendapat surga dengan ridhonya itu di akhirat. Itu disebut dengan bahwa dunia bagi orang beriman harusnya diposisikan dia adalah merupakan ladang bagi manusia. Salah satu struktur manusia di dunia itu, dunia itu adalah manusia. Dia pemegang, dia subjek ya. Dia memegang untuk mengolah, untuk mengatur bagaimana dunia ini menjadi lebih baik. Dan dirinya juga menjadi lebih baik. Sehingga pantas ridho Allah ini terus tercurah ke dalam kehidupannya di dunia, keluarganya, dirinya dan masyarakat peradabannya. Dan sehingga juga nanti ridho ini akan mengalir nanti, gitu ya, mengalir ke akhirat. Pun juga sama dengan orang yang tidak menggunakan, tidak memanfaatkan dunia ini dengan semestinya gitu sebagai ladang. Nah ini informasi yang kita bisa ambil ya, salah satu contoh karena begitu banyak dunia ini menipu bahkan meninamobokkan manusia sehingga dia lupa tujuan yang sebenarnya. Seolah-olah apa yang dia lakukan itu saya punya uang, saya punya jabatan, saya punya segalanya. Sudah enak, sudah zona nyaman lah, sudahlah gitulah. Ini sudah selesai. Tapi dia tidak pernah tahu bahwa di balik apa yang diberikan oleh Allah itu adalah sesuatu yang memang itu amanah, yang harus ditunaikan. Amanah itu yang harus dijaga. Supaya tidak membuat dirinya itu terlena dengan tujuan yang sesungguhnya di dunia ini. Seperti itu.
Atau kita melihat lagi dalam satu ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma hadhid dunya illa lahu wa la'ib. Bersama tadi. Dan tidaklah dunia itu kecuali hanya untuk bermain-main dan bersenda gurau. Jadi dunia ini kalau orang orangnya terlena dengan dunia, maka seolah-olah dunia itu menjadi kepuasan dirinya. Seolah-olah dia bermain, dia mencari jadi bermain aja. Seolah-olah menumpuk seperti sebuah lainnya anak-anak bermain gitu ya. Dan bersenda gurau. Ada sesuatu yang hanya di dunia dia nikmati semuanya, hanya untuk dunia gitu. Allah menggambarkan apa? Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah sebaik-baik kehidupan, Kak Zoma. Jadi bumi ini belum sebaik-baik kehidupan. Iya, masih ada lanjutannya iya, lagi. Jadi akhirat ini lebih baik kehidupannya dibanding di dunia. Makanya jangan kamu terjebak kepada sebuah suasana bahwa dunia itu adalah tempat bermain, tempat bermain-main atau tempat bersenda gurau. Sehingga lupa kamu berzikrullah kepada Allah, lupa siapa dirimu gitu loh. Seperti itu. Iya, Bunda. Kita sudah harus tahu ya, Bun, ya, masing-masing diri kita ini tujuan hidupnya apa gitu. Kadang kan kita tujuan hidupnya apa, goalsnya apa gitu, kayaknya duniawi banget gitu ya, Bun, ya. Pengen ini, pengen itu, tapi lupa ternyata ada kehidupan yang lebih kekal yang harus dipersiapkan di dunia. Sama kayak menanam tadi ya, Bun, ada persiapan-persiapan, bahan-bahannya, cara-caranya. Begitu juga dengan kita menjadikan dunia ini ladang untuk akhirat nanti ya, Bun. Betul. Dan ada satu cerita ya bahwa bagaimana sih dunia ini sebenarnya. Dunia itu seperti layaknya orang yang menyelam. Ya. Kalau orang menyelam itu kan karena fitrahnya manusia itu nggak di air ya. Orang menyelam itu kan perlu apa supaya dia bisa hidup di air atau di laut? Perlu oksigen. Dan oksigen itu kan ada batas waktu. Betul. Sedalam apapun maka oksigen itu menyesuaikan. Dan ya kan? tekanan dalam laut juga beda-beda. Ya, berapa jam dia harus ke atas, berapa jam dia lama di bawah, itu semua sudah diatur supaya safe. Nah kadang orang yang menyelam itu karena tujuannya dia adalah mau mencari sesuatu umpamanya ya yang hilang atau sesuatu penelitian. Di tengah perjalanan itu kan pasti dia tahu panoramanya laut ya enggak? Ada terumbu karangnya, ada binatang-binatang yang indah yang tidak pernah dikenal. Kalau kita makan ikan itu kan di situ indah semuanya. Ada ular yang juga ikan berbentuk ular dan pokoknya indah semua tanamannya. Sehingga dia apa? Dia lupa segitu indahnya, segitu dia terpesonanya dengan suasana di dalam laut itu, dia asyik bermain-main itu gitu loh. Dia lihat ini ada ikan hiu, dia lihat sampai dia lupakan bahwa dia sebenarnya itu ada batas waktu di tempat itu. Betul. Sampai kemudian dia sambil melihat dia mencari yang dicari. Setelah dicari itu ternyata dia lihat, dia tahu, dia tidak sadar bahwa tabung gasnya ini semakin menipis. Dan dia tidak mungkin bisa dengan gas yang dengan tabung oksigen ya, bukan gas, kalau gas meninggal. Tabung oksigen ini menipis dan tidak memungkinkan dia bisa naik ke atas. Maka kemudian orang ini yang begitu asyik menikmati suasana itu, dia habis waktunya, dia mendapati barangnya tidak terdapat, dia dapati tapi dia tidak sampai ke daratan dalam keadaan selamat. Itu yang disebut dengan itulah dunia gitu ya. Ketika dia di dunia ini hanya sekedar untuk mata ya. Padahal kesenangan itu adalah qalil, cuman sebentar sesuai waktu yang diberikan oleh Allah. Dan kesenangan yang diberikan oleh Allah itu adalah akan ditinggalkan oleh dirinya. Maka bagaimana supaya dunia yang kesenangan ini tidak seperti seorang penyelam tadi kepada kita? Maka kita harus bisa memaknai ya, menurut para ulama bahwa ad-dunya mata, dalam hadis kan ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan tidak ada seorang pun yang tidak suka dengan struktur dunia ini, kan gitu ya. Karena memang Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia itu sudah diberikan secara fitrah itu kecintaan syahwatnya, cinta kepada keinginan. Syahwat itu keinginan Kak Zoma.
keinginan kepada lawan jenis, keinginan kepada anak, ya kan, dalam pernikahan, keinginan kepada anak, keinginan apa Hidup namanya, yang lebih baik, gitu, keinginan fasilitas yang lebih baik, oke, iya, gitu kan, keinginan umpamanya usaha yang semakin tinggi. Kemudian investasi ya, fiddah ya, wadh-dhahab wal fiddah, investasi yang banyak gitu, dan seterusnya. Padahal dzalika mata'ud dunya. Wallahu indahu husnul bab. Itu adalah semua hanya kesenangan dunia. Jadi syahwat keinginan dunia ini, keinginan manusia yang diberikan oleh Allah itu bukan salah. Iya. Tidak salah. Karena memang dengan adanya syahwat keinginan itu dia mampu menghidupi dirinya, melengkapi kehidupannya yang di mana dia bisa hidup di dalamnya untuk hidup dan untuk beribadah dan untuk orang-orang yang dicintainya. Tetapi ketika dia terjebak kepada mata ya, sehingga bermain-main dengan itu, tujuannya hanya untuk itu, mencari yang tujuannya itu aja, orientasi itu rendah gitu orientasinya ya. Kalau orientasi ukhrawi itu orientasi yang tinggi, yang a'la ya. Orang-orang yang punya orientasi hidup yang ukhrawi, maka ketika dia hanya terjebak pada kekinian, maka dia tidak akan menjadi ladang yang baik di akhirat, gitu loh. Maka mata ini adalah menurut para ulama, mitra, mata dunia mata itu punya 5 pemahaman. Pertama adalah sesuatu yang digunakan untuk bersenang-senang. Kita punya pasangan untuk bersenang-senang ya. Kita punya uang bersenang-senang, bisa digunakan apa saja, dan punya kendaraan juga seperti itu, kan begitu. Kemudian dunia ini adalah juga sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Itu ya, mata itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Jadi kita apakah bermanfaatkah? Bukan dunia ini menurut Allah, karena innad daral akhirata lahuwal hayawan. Apakah dunia ini apa yang kita miliki itu hanya bermanfaat kekinian saja di dunia, ataukah nanti bermanfaat pada kehidupan yang sesungguhnya? Innad daral akhirah lahiyal hayawan, gitu ya. Tentu ini kemanfaatannya ini juga bahwa dunia adalah bisa bermanfaat. Atau kita juga memberikan pengertian para ulama itu bahwa sesuatu yang menghantarkan pada tujuan. Tujuan kita apa gitu kan? Tujuannya apa? Orientasi tujuan ya kan ya. Betul. Jadi dunia ini bisa menghantarkan. Kalau memang dia hanya minta untuk dunia, Allah berikan. Iya. Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha, kata Allah. Kamu, orientasi tujuan kamu tentang hidup di dunia ini hanya untuk meraih begitu banyak kebahagiaan, kesenangan di dunia ini, hanya di dunia, nu'tihi minha, aku akan berikan. Allah tuh adil ya. Iya. Bahwa kepada siapapun yang memusuhi Allah, yang tidak percaya kepada Allah, yang sering lalai kepada dan bermaksiat kepada Allah, ketika dia menginginkan dunia dengan segala isinya, yang dia inginkan, tujuannya adalah saya bisa kaya, saya bisa ini, Allah berikan, walaupun dia tidak menjadi hambanya yang taat. Gitu ya. Iya, Bu. Wa man aradal akhirah nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Nah, kalau kamu mengharapkan segala struktur dunia itu adalah untuk ladangnya akhirat, gitu ya. Dia melakukan apapun, hidup seperti orang biasa, tapi orientasi tujuannya adalah untuk akhirat. Kalau tadi orientasinya dunia. Jadi doanya itu hanya wa rabbana atina fid dunya. Kalau hanya dunia gitu. Ya Allah berikan aku dunia, berikan aku dunia gitu. Kan hanya kalau sapu jagat yang orang beriman kan enggak? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Di dunia hasanah, akhirat hasanah. Jadi wa man kana yuridu harsal akhirah nazid fi harsiha atau nu'tihi minha. Kalau kamu mengharapkan juga dunia baik, akhirat juga bagi, orientasi kesenangan dunia ditujukan kepada ukhrawimu gitu kan, maka akan Allah berikan nazid fi harsiha, ada tambahan di situ gitu. Jadi beda dengan orang orientasi dunia, kalau memang nggak ada tambahan udah diberikan aja. Wa fil akhirati laisa fil akhirati min khalaq. Orang yang orientasinya dunia, tujuannya dunia, maka Allah akan berikan semuanya di muka bumi tanpa tersisa.
nikmatnya itu, tapi dia tidak akan dapat apa-apa di akhirat. Tapi kalau orang yang tuju menghantarkan kesenangan dunia itu tujuannya adalah untuk ukhrawi yang dia nikmati, dia dapat juga dunia, tapi juga dia dapat akhirat. Dapat dia bertambah, wa sanajzi syakirin, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang lain bagi orang yang bersyukur. Apa makna syukur di situ, mitra? Makna bersyukur adalah seorang yang mampu membajak ladang, menjadikan dunia adalah ladangnya, di mana dia beriman bertakwa. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang menunjukkan keimanan dan ketakwaannya sebagai hamba Allah. Nah gitu. Ya, kemudian dunia ini kesenangannya bisa juga dijadikan bekal. Jadi dunia ini adalah menjadi bekal. Karena tidak akan mungkin kita bisa hidup dengan baik, ibadah dengan baik kalau kita nggak punya sesuatu yang bisa membuat kita sehat, ya kan, membuat kita bisa melakukan sesuatu dengan tenang dan sebagainya, gitu ya. Maka dunia ini adalah menjadi bekal. Jadi dunia ini oleh Allah dipersiapkan itu menjadi bekal dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya dia menjadi manusia yang mampu hidup tanpa harus menjadi benalu bagi kehidupan orang lain, sehingga ada di dunia ini, kesenangan dunia ini untuk dicari dan diikhtiari supaya ini dimiliki oleh kita. Seperti itu. Sesuatu yang ingin dikoleksi. Tuh, dunia itu. Kalau kesenangan itu pasti ada ingin dikoleksi. Biasanya gitu. Iya. Apalagi perempuan banyak koleksiannya. Koleksi baju ya. Iya. Koleksi tas, sepatu. Iya. Koleksi jubah, jilbab gitu ya. Jadi semua koleksi, bukan hanya perempuan. Seorang laki-laki juga, laki dan perempuan juga menjadikan dunia ini adalah bisa dikoleksi karena memang menyenangi dunia, gitu ya. Bahkan kadang-kadang dia mengoleksi sesuatu yang sebenarnya mubadzir, ada yang begitu. Atau bahkan yang tidak bermanfaat untuk kebutuhan dirinya, hanya keinginan aja. Maka ketika, jadi bentuk kesenangan dunia itu bisa menjadi dua mata apa ya? Dua mata tajam gitu ya. Dua mata gunting yang tajam. Bisa dipakai, digunakan untuk bersenang-senang dalam rangka tetap berada di jalan Allah, beriman bertakwa, atau bersenang-senang orientasi tujuannya tadi hanya duniawi gitu ya. Bisa juga dimanfaatkan hanya untuk kemanfaatan dia hidup di dunia. Tapi bagi orang yang beriman bertakwa, maka kemanfaatan itu bisa dimanfaatkan untuk bisa dapat manfaat bukan hanya di dunia, mitra, tapi juga ini bermanfaat menjadi penolong dirinya, menjadi ladang amal solehnya nanti di akhirat di hadapan Allah, dan menjadi bekal yang terbaik. Bagaimana kita menjadikan bekal dunia ini supaya bermanfaat, supaya barokah dan sebagainya. Maka kita tentu menjadi seorang hamba yang selalu iman dan takwa itu melekat dalam diri kita, kan gitu ya. Menjadikan iman dan takwa ini adalah menjadi pakaian kita, sekaligus menjadi bekal kita. Jadi bekal di sini bukan hanya sekedar bekal duniawi, punya rumah, punya simpanan, bukan. Tapi kita mengiringi bekal dunia yang kita nikmati yang diberikan oleh Allah, diiringi dengan apa? Bekal keimanan dan ketakwaan, sehingga pakaian kita, pagar kita, apa yang kita lakukan, kan gitu ya, apa yang terjadi, yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yang kita pakai dalam kehidupan kita, semuanya itu adalah berangkat dari tujuan untuk mencari ridha Allah, dicari juga dengan halal baik dan barokah, digunakan juga sebaik-baiknya, peruntukannya sesuai dengan apa yang diatur, ya, yang dianjurkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melarang atau menjauhi sesuatu yang memang tidak boleh dilakukan. Iya, Bunda. Ini disebut dengan mata kesenangan. Jadi mana yang mau kita pakai? Iya, Bun, betul. Ya, tajam ini kan gunting kan begini ya. Ada dua mata tajam ini, yang satu ke sana dia bisa menggunting apapun dengan baik, tapi dia berlawanan ya ujungnya, ya. Berlawanan ujungnya. Dunia itu seperti itu. Kita maunya seperti apa? Sehingga hidup kita ini bisa bermanfaat. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala yang disematkan atau yang diberikan hikmah itu kepada Rasulullah. Beliau menyatakan begini, ni'matid darad dunya
liman tazawwada minha li akhirati. Sebaik-baik tempat tinggal, kata Rasulullah, ya, adalah dunia bagi orang-orang yang menjadikannya baginya itu adalah bekal. Ya. Jadi dunia itu baik di tangan orang-orang yang menjadikan dunia itu sebagai bekal. Untuk apa? Li akhiratihi, untuk akhiratnya. Yurdi rabbahu azza wa jalla wa bi'satud darad dunya liman saddathu an akhiratihi wa qasurat bihi an ridai rabbih. Sehingga ia dapat mendapatkan atau meraih ridha Allah. Gitu ya. Ya, benar. Ridha Tuhannya yang maha mulia dan maha agung. Ini sebaik-baik tempat tinggal. Sebaik-baik tempat tinggal itu dunia bagi siapa? Bagi yang menjadikan dunia itu adalah untuk kebahagiaan akhiratnya. Tapi kata Rasulullah, seburuk-buruk bi'satid darud dunya, seburuk-buruk daripada dunia tempat tinggal, seburuk-buruk tempat tinggal itu adalah dunia bagi orang yang dunianya telah menghalanginya dari kebahagiaan akhiratnya dan memalingkannya dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dari Al-Hakim. Iya, Bunda. Jadi dua mata uang ini dunia ini dua mata pisau yang luar biasa ya, yang itu bisa kemana arahnya kita menjadikan hidup di dunia ini, kesenangan yang Allah berikan di dunia ini mau kita arahkan kemana seperti itu. Baik, Bunda. Itu Bunda, kita sambil sapa-sapa mitra JIC yang sudah bergabung ya. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertama ada Waode Unerianita. Alhamdulillah Pak Panggo Bunda menyimak. Kemudian juga ada Lela Nurlela. Alhamdulillah ikut menyimak Bunda. Ada Azril Narendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ngapak berakhlak menyapa Bunda. Kemudian juga ada Rosmalita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bunda nyimak nih dari kantor. Ada juga Elis Nur Hasanah dari Rorotan Bunda ikut menyimak. Ada Sri Haryati hadir, Umi. Ada juga Siti Komariah. Sri Indarti apa Haryati? Siti Haryati. Iya. Kemudian juga ada Siti Komariah. Assalamualaikum Bunda dan Kak Zuma, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Posisinya nggak di domisilinya nggak disebut? Iya, belum disebut. Ada yang disebut dari ada yang disebut, ada yang enggak. Kemudian juga ada pertanyaan dari Azril. Kemudian juga sebentar Bunda, kita sapa dulu ada Isabena Mariana. Bojong ikut menyimak Bunda, sehat selalu Bunda, dan juga Neng Zoma. Amin. Kemudian juga ada Futin Arfiah. Assalamualaikum, alhamdulillah Bunda, Sawangan nyimak, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua, amin. Kemudian juga ada Umar Almizan, alhamdulillah bisa ikut kembali menyimak kajian favorit keluarga, semoga Bunda dan Kak Zema sehat selalu, amin. Titip salam juga buat komunitas Ngapak berakhlak dari Cilacap, Azil Narendra, Siti Komaria, Karisa Jayusman, dan Arifin Abu Sanom. Nah kita ke pertanyaan dari Azril Narendra. Mau tanya Bunda, sering kita mendengar bahasa antara dunia dan akhirat. Mesti seimbang nih Bunda katanya. Iya. Batasan yang dimaksud seimbang itu seperti apa Bunda? Iya. Seimbangnya itu bahasanya tentu harus seimbang yang digariskan oleh Allah. Keseimbangan itu bukan menurut versi masing-masing. Kalau menurut versi masing-masing, jadi sesuai dengan hadis dengan ayat-ayat Al-Qur'an, yang salah satu ayat Al-Qur'an yang menggambarkan tentang manusia ya. Karena kita adalah subjek yang paling struktur bumi yang memang memegang pelaku kita ya. Kata Allah mengatakan begini, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilati." Qul, katakan Muhammad, setiap perbuatan manusia itu sangat tergantung dari pembawaannya, dari pemahamannya, dari bagaimana gaya hidupnya, dari orientasi hidupnya dan seterusnya. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka ketika orang punya tadi seimbang ya, seimbang itu versinya masing-masing. Itu sesuai dengan kadar-kadar pemahaman dia tentang hidup ini. Maka kata Allah, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhanmu itu nanti akan lebih tahu mana orang yang mendapatkan petunjuk dan istiqomah di jalannya. Artinya
tawazun atau keseimbangan itu adalah harus diversikan menurut pandangan Allah dan Rasulnya, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bil adli wal ihsan, ya. Kamu hidup dalam keadaan adil dan keadaan al-ihsan, melakukan kebaikan. Ya, al-ihsan itu kan orangnya muhsinin. Al-ihsan itu adalah orang yang beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak mampu maka yakinlah bahwa Allah melihatnya. Itu ihsan. At-tu'adul amanah, adil ya, adil ya. An-tu'addul amanah. Dan keadilan itu adalah ketika dia menunaikan amanah. Maka keseimbangan yang dimaksud di dalam dunia ini adalah tentu harus mengacu kepada apa yang diinformasikan tentang dunia ini, harus bagaimana kita seorang hambanya harus seperti apa, adalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Islam atau kita diajarkan adalah bahwa kita hidup di dunia. Kita juga hidup di atas dunia berjalan. Nanti kita juga dipanggil oleh Allah juga dikebumikan di bumi ini, gitu loh. Dikebumikan di bumi jasad kita juga hidup di dunia. Nah, makanya ada doa tadi. Ad-dunya mata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bagi orang yang ingin keseimbangan dunia, dia mengharapkan dunia ini adalah baik. Dia menjalankan kehidupan di dunia ini sebagai hamba Allah adalah kebaikan yang sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kebaikannya itu apa? Dia mampu menjalani kehidupan dunia ini dengan keimanan dan ketakwaan. Wal asr, maka menjadi rugi demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia semuanya itu akan menjadi rugi. Ini tidak ditentukan kepada hewan rugi, laut rugi, enggak. Karena memang amanah syariat ini adalah untuk manusia. Manusia itu rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi di dunia ini tidak digambarkan bahwa kebahagiaan menurut pandangan Allah, ridho Allah atau murkanya Allah itu tidak disandingkan atau tidak disandarkan kepada apa yang dia miliki, banyak, sedikit atau tidak atau kurang. Bukan itu. Iya, Bun. Oh, saya mau cari dunia nih, biarin nanti kalau udah cari dunianya udah ini baru saya mau begini. Tidak. Jadi yang dilihat oleh Allah adalah bagaimana kita mampu hidup di dunia ini dengan segala apa yang Allah berikan pada kita. Mau lebih, mau kurang, mau cukup, mau tidak punya apa-apa. Yaitu apa? Menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Maka itu menjadi hasanah, gitu loh. Ya. Wa fil akhirati hasanah. Seseorang mampu atau dinilai dia akan mendapatkan orientasi ukhrawi. Orientasi ukhrawinya itu ridho Allah. Artinya dunia itu menjadi ladang akhirat yang baik. Bukan murka Allah, tapi ridwan Allah, ridho Allah. Tentu sangat tergantung kepada bagaimana dia mampu menjadikan dirinya adalah di dunia adalah hasanah. Karena ada hubungannya. Jadi keseimbangan dunia dan akhirat seperti itu. Kita tidak kan hari ini selalu beranggapan orang bahwa kita ini menjadi satu yang heboh, menjadi satu yang power, menjadi viral gitu ya. Viral, kalau virus kita nggak mau, tapi kalau viral mau ya. Kan virus itu kan sama dan viral ya. Cuman virusnya kayak kita ini virusnya serem. Jadi orang yang viral dalam segala hal dan sebagainya, lalu kemudian dianggap bahwa baru itulah keadilan yang saya dapat gitu ya. Itulah tawazun yang sudah saya lakukan hari ini berdasarkan tidak. Keseimbangan dunia dan akhirat adalah ketika kita mampu mengaplikasikan doa tadi. Rabbana atina, yang paling sederhana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada terakhir waqina adzabannar. Jadi kalau orang yang ingin hidup seimbang adalah terakhir itu waqina adzabannar. Dia tidak hanya hasanah-hasanah, tapi di akhirat juga hasanah, tapi waqina adzabannar. Gitu. Betul, Bun. Nah, jadi ini yang memang harus kita tanamkan bahwa ketika kita bicara tentang dunia bukan berarti bahwa kita semua harus saya nggak mau dunia, enggak. Allah mengatakan wabtaghi fima, carilah
olehmu darul akhirah, kehidupan akhirat. Tapi wala tansa nasibaka fid dunya. Itu surah Al-Qasas ya. Tapi kamu cari kehidupan, orientasi kamu hidup di dunia adalah ukhrawi. Tapi jangan lupa bahwa kamu masih hidup di dunia. Kamu masih perlu makan, kamu masih perlu menafkahi istri dan anakmu. Seorang ibu, kamu masih perlu merawat suami dan menjadi ibu dari anak-anakmu. Kamu masih punya menjadi anggota masyarakat yang baik. Fala tansa nasibaka. Jadi soal dunia itu hanya urusan antara. Apa urusan antara? Tengah-tengah ya, Bu. Iya, kalau dunia ini kan kita ambil sabil nih. Tempat dunia ya, tempat kita sementara diberikan istirahat dulu. Tapi Allah mengatakan kamu diberikan aku istirahat di sini sebentar. Waktu kamu nggak jauh beda dengan umur Rasulullah 60 sekian. Kan gitu kan? Tapi ingat bahwa jangan lupa. Maksudnya ketika kamu ada di dunia sementara ini, yang cuman sebentar ini mitra, dengan segala kesenangannya ya, dengan segala keindahannya di dalamnya, tetap kamu cari. Tetap kamu harus mengharapkan, tetap kamu orientasikan apapun yang kamu lakukan di dunia untuk akhirat kamu. Iya. Untuk beriman kepada Allah sehingga mengarahkan langkah-langkah hidup kita keimanan itu ketika hidup dunia. Wala tansa nasibaka. Tapi jangan lupa kamu masih hidup di dunia, cari semua. Wabtaghi fima ataqallah, cari fadlu rabbik. Keutamaan-keutamaan yang ada yang disediakan oleh Allah, kesenangan yang disediakan oleh Allah hari ini, itu harus kamu cari untuk kenikmatan sesaat di dunia ini. Tapi itu bukan tujuan. Ya, nah seperti itu. Kalau kita mampu menyeimbangkan itu, sehingga maka nilainya menjadi nilai amal soleh semua. Betul. Gitu. Jadi nggak sia-sia apa yang kita lakukan. Betul. Ya. Dan ingat bahwa kata Umar ya dalam satu gam. Ini athar Umar mitra, bukan hadis. Az-zuhdu fid dunya yurihul qalbi wal badana war raghabatu fiha tut'ibul qalba wal badan. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kata beliau, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, zuhud terhadap dunia, az-zuhdu fid dunya, zuhud terhadap dunia akan yurihul qalba, menenteramkan hati. Wal budna war raghabata, menenteramkan hati, menenteramkan jiwa dan menenangkan raga. Jadi raga tuh nggak capek gitu. Kemudian warraghabatu fiha tut'ibul qalba wal badan. Orang yang berambisi kepada dunia. Ingat kalau ambisi itu berarti ada di hati. Ambisi itu selalu di hati ya kan namanya. Gitu ya, Bu, iya, berambisi dan sebagainya. Orang yang berambisi atau cinta dunia, kata Umar bin Khattab, hanya akan melelahkan jiwa dan raganya. Kita harus cari keutamaan Allah. Harus tercukupi hidup kita di muka bumi ini. Kita harus punya etos kerja, harus punya terobosan-terobosan kita. Kan gitu. Karena di dunia memang ujiannya adalah ikhtiar. Selain kesenangan, dunia juga adalah ujian dan cobaan. Betul. Tetapi jangan pernah masuk usaha-usaha dunia ini memasuki ruang jiwa kita. Sehingga ambisinya kuat, cinta pengen banget, pengen itu, kata Kak Zoma tadi. Sehingga membuat apa? Setiap apa yang kita kerjakan akan melelahkan jiwa dan melelahkan raga. Kalau jiwanya lelah, pasti keraganya juga seperti itu. Iya. Nah, kalau dia cukup repotkan, dunia itu dari tangan dan kaki kita. Tidak boleh masuk ke dalam hati. Insya Allah nanti akan tahu bagaimana kita tidak akan pernah terjebak kepada gururnya dunia. Ketika memang segitu kemewahan itu ada di sekeliling kita. Dan kita akan terus menjadi orang yang bersyukur. Sana jadi syakirin. Sehingga kalau tadi dunia itu adalah ladang, maka harta atau zona nyaman yang diberikan oleh Allah itu dari Allah itu, ya, bukan karena usaha kita. Itu akan mendekatkan kita kepada Allah, begitu. Akan semakin kita dekat dengan Allah. Kalaupun mungkin Allah sedang uji kita dengan kesulitan dunia, dengan kecukupan hanya cukup saja. Bagi orang beriman, karena ambisi duniawinya tidak ada, dia akan terus berikhtiar untuk mencari, untuk membuka
kesempatan-kesempatan baru, menjadi entrepreneur baru kan gitu ya. Yang dia tahu bahwa itu adalah bagian dari bagian dari sebuah anjuran, bagian dari sebuah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ya, jadi hasil itu tidak boleh membuat kita menjadi resah. Tapi Allah yang akan lihat adalah prosesnya. Bagaimana proses kita menghadapi itu, menjalani itu, itulah yang dinilai oleh Allah. Jadi kalau kita tidak berambisi, insya Allah kita akan menerima. Oh, saya akan menerima cuma setengah gelas, padahal pengennya segelas gitu ya. Atau makannya cuma sepertiga gelas, padahal saya pengennya setengah. Ya karena memang tidak mengambisi banget. Orang yang punya ambisi itu kan nafsu tuh. Ketika tidak sesuai dengan keinginan ambisinya, dia akan kecewa berat. Akan menjadi rungsing jiwanya, sehingga melelahkan badannya, sehingga ngapain saya melakukan ini kalau tidak ada manfaatnya, susah terus gitu ya. Atau sebaliknya yang punya kans banyak diberikan oleh Allah, untuk apa saya beribadah kepada Allah, toh saya dengan titel saya, dengan gaji saya, dengan ini saya, dengan itu saya sudah tidak penting lah, tidak perlu lagi Allah. Istaghna berarti sombong. Kita tidak boleh seperti itu. Keseimbangan yang diinginkan oleh Allah adalah kepada kita ketika kita mampu berada dalam posisi tetap istiqomah, teguh dalam keimanan, konsisten dalam akidah, dalam ibadah, sehingga apapun hasil dari kerja kita, itu semua menjadi ladang, menjadi jembatan, menjadi kendaraan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik Bunda, kita lanjut ya Bun ya ke pertanyaan selanjutnya yang ada di Facebook Bun. Tadi sempat agak menghilang dulu nih kolom komentarnya di Zoom, tapi tadi sudah sempat ke capture. Jadi dia kurang lebih bertanya tentang kita kan di dunia itu sama saja seperti kita mengendarai sebuah kendaraan Bun. Gitu. Ada tujuan, terus lewat rutenya rute mana supaya nggak kesasar. Nah hal itu Bunda diimplikasikan dalam kehidupan, bagaimana Bunda agar kehidupan kita tidak tersasar atau terlena pada kesenangan duniawi. Iya. Kalau kita lihat dunia dengan skala isi dan tadi kesenangannya, dan Allah, kalau kita lihat gini, Allah itu memberikan aturan-aturannya, memberikan jalur-jalurnya, itu dari mulai dunia ada, manusia pertama ada itu Nabi Adam ya, yaitu seorang nabi. Jadi Allah memperkenalkan dirinya, menginginkan manusia yang diciptakan itu nggak main-main, ada tujuan yang benar, maksud yang benar dengan cara yang benar, maka Allah dengan adilnya, dengan kehendaknya dia memilih seorang nabi dari jenis kita, manusia. Dan nabi inilah yang diberikan wahyu sehingga dia memberikan contoh pola hidup. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Rasul-Rasul yang turun ke muka bumi ini, dan hari ini kita menjadi umat Rasulullah ya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah menjadi contoh dan pola hidup kita hari ini. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi layang-layang putus atau menjadi jalan yang tersesat. Bukan menjadi jalan yang sesat. Sebagaimana doa kita kan dalam setiap kita sholat tuh Al-Fatihah ya, ghairil siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalanmu yang lurus ya Allah. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang disesatkan dan tersesat ya Allah. Gitu ya. Dan bukan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang Engkau murkai. Siapa mereka? Para ahlul kitab yang kafir, para musyrikin ya kan? Para kafirin, pada munafikin. Nah, itu sudah dalam sholat kita tuh. Artinya di dalam sholat saja itu sudah ada aturan-aturan bahwa seorang mukmin itu harus sholat karena di situ ada doa. Ya, terus bagaimana supaya jalan di Shiratal Mustaqim ini atau kita tidak tersesat? Ada satu hal yang membedakan aktivitas manusia ini walaupun aktivitasnya itu sama.
Coba Semua dikasih waktu semua yang dikasih sama, waktu ya, sama. Bun, ya. Terus apa lagi Kak? Harinya 1 minggu sama semua, 7 terus? hari 1 minggu, kemudian juga 24 jam dalam 1 hari Iya. sama. Terus apa lagi? Nafasnya dikasih udaranya, sama, ya kan? udaranya sama, waktunya sama di Indonesia. Betul. Gitu ya, Bun. Ketika dia jadi seorang anak remaja, dia punya orang tua sama, ya kan? Ketika umpamanya dia menikah, sama-sama dia punya suami, sama-sama punya istri, sama-sama punya peluang punya anak, sama-sama peluang untuk berusaha bagaimana supaya bisa rizki Allah itu turun ke dalam dirinya. Semua sama, baik itu orang yang percaya dan beriman berkeyakinan kepada Allah maupun yang tidak, gitu ya. Nah, apa yang membedakan supaya kita ini jalan kita, kerja kita, di dapur kasur sumur jemur kita, suami kita yang mencari nafkah juga berada di jalan yang benar, ibadah, gitu ya. Orientasinya juga selalu berada di jalan yang benar. Apa? Akidah. Iya, Bunda. Itu yang membedakan. Akidah tauhid atau keimanan atau keyakinan kita kepada Allah atau tidak. Iya. Sama kita punya modal, sama kita bekerja, tapi penilaian Allah kepada manusia itu berbeda. Ya? Jadi kata Allah, innalladzina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Orang-orang di muka bumi ini semua bekerja, semua mendapatkan nikmat yang sama dari Allah, kan gitu ya. Dunia ini kesenangan bagi dirinya. Tapi ketika orang-orang berimannya kepada yang batil, kepada selain Allah tuh, tetapi dia kufur kepada Allah, mereka itu khasirun, rugi. Makanya tadi kan, innal insana lafi khusrin, rugi pada dasarnya manusia itu. Kecuali apa? Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang di dalam jiwanya, di dalam kalbunya, tempat keyakinan seseorang, gitu ya. Apa yang dia kerjakan, dia mau menikah, dia bekerja, dia melakukan satu kebaikan, mendidik anaknya, ya, menafkahi keluarganya, dia sekolah, dia kuliah. Itu yang apa yang ada di dalam hatinya. Berimankah kepada Allah? Niatnya itu adalah merupakan bahagian perintah Allah. Caranya itu sesuaikah dengan apa yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah? Kemudian tujuan, tadi kan nikmatnya, orientasi tujuannya itu untuk apa? Itu yang membedakan. Betul. Kalau kita ingin selalu berada di jalan Allah, maka kita konsisten. Sebagai seorang yang berakidah. Karena orang yang beriman berakidah itu enggak hanya ngawang-ngawang. Oh, saya paham, saya sudah ngaji, saya sudah paham ini. Ngertilah saya. Kalau ngejawab udah 100% lah. Bukan. Orang yang paham, yang berkeyakinan kepada Allah, kata para ulama mengatakan, orang yang punya ilmu, pemahaman, tapi tidak sampai kepada keyakinan dan keimanannya membasiki kehidupannya, maka itu bukan akidah. Gitu. Kalau hanya sekedar paham, sekedar tahu, tapi itu tidak melekat, ya, tidak melekat dalam setiap perjalanan dirinya, di dalam rumah maupun di luar rumah. Ketika dia duduk, dia berdiri, dia berbaring, itu tidak mencerminkan dari keimanannya kepada Allah, maka itu sudah dianggap putus ikatan tali keyakinannya kepada Allah. Pasti dia akan menyambungkan keyakinan itu, orientasi hidupnya itu kepada nilai-nilai selain Allah. Nah, untuk bisa masuk di Shiratal Mustaqim, selalu berada di jalan yang benar, maka kita harus yakinkan kepada diri kita, apa yang kita lakukan semua adalah untuk mencari ridha Allah. Bukan hanya sekedar ridha Allah, tapi kita meyakinkan pada diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu adalah tidak pernah keluar dari pagar syariat. Kan gitu. Bukan hanya itu, apa yang kita lakukan, langkah kita, diam kita, berdiri kita, ucapan kita, apa yang kita lakukan itu adalah semua harus lillahi ta'ala. Makanya kalau apa-apa kan, usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imam lillahi ta'ala. Bukan hanya sholat, mitra. Apapun yang kita mau lakukan, kita harus pakai bismillah, niat karena Allah. Insya Allah kalau itu dijalani dengan benar, sekecil apapun menurut orang lain apa yang kita kerjakan, atau apalagi sebesar apapun manfaatnya yang kita kerjakan,
maka kita berada di jalan yang lurus, di jalan yang adil, di jalan yang seimbang. Kita tidak pernah keluar dari dari bumi ini sebagai manusia yang terus harus berbuat baik dan bermanfaat. Tapi juga orientasi kita tidak pernah juga keluar. Iya, mau suasana hatinya senang, sedih, sekalipun sedang berduka, ya Bunda, atau sedang gelisah, terus hampir menyerah, kalau sudah ada pondasinya Betul. tentang tujuan hidup di dunia, pasti nggak akan mudah untuk menyerah ya Bunda. Iya, jadi pada akhirnya itu, pada akhirnya terlatih kita untuk bersabar. Iya, betul. Pada akhirnya kita terlatih untuk selalu mengandalkan Allah. Jadi pada hakikatnya begini Kak Zoma, karena kalau menurut para ulama, akidah itu, keimanan itu adalah ikatan kan. Jadi patokan kita melakukan itu benar, dinilai positif, mendapatkan pahala dari Allah. Apapun perbuatan kita, selama itu berada di koridor syariah, orientasinya ridha Allah gitu ya. Maka akidah itu harus mampu mengarahkan hidup kita. Jadi dari mulai keyakinan ini diarahkan hidup kita itu. Mau ngapain, niatnya apa, dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau ibaratnya gini, kalau manusia itu adalah wayang, paham Kak Zuma? Kita ini adalah wayang, mitra. Dan kita ini adalah distir dan terikat dengan dalang. Itu akidah. Kalau seseorang melepaskan wayang itu terlepas dari dalangnya, tentu dia tidak akan pernah bisa berfungsi dan memfungsikan hidupnya sesuai dengan dalang. Kan gitu, sesuai dengan maunya dalang. Kenapa? Karena talinya udah terputus. Ya, talinya terputus atau diputus atau sengaja diputus. Atau tanpa sengaja terputus, akhirnya dia terlempar. Dan biasanya ketika wayang ini terputus talinya kepada dalang yang sebenarnya, manusia itu contohnya wayang, dia akan mencari tali-tali lain supaya dia bisa melakukan kegiatan. Tetapi walaupun sama kegiatannya, sama modalnya, di hadapan Allah berbeda. Walaupun dia sama-sama nyuci, dia sama-sama masak, sama-sama melahirkan ya. Suami cari nafkah, berangkat pagi pulang sore ya. 7 hari tidak datang, pulang-pulang bawa Bang Toyib gitu ya. Iya, bawa sebongkah belian. Iya, sebongkah belian gitu kan. Itu akan bernilai. Karena apa? Karena awalnya adalah keyakinan. Sehingga ulama-ulama mengatakan bahwa seorang manusia sebagai wayang ini, seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang berkeyakinan kepada Allah, ketika melakukan sesuatu itu adalah menjalankan keimanan. Gitu. Menjalankan keimanan, bukan menjalankan ibadah, menjalankan keimanan, membuktikan keimanan. Apa yang kamu lakukan? Saya sedang mencari nafkah. Itu sebenarnya bukti keimanan. Karena tidak boleh terjeda sedikit pun antara aktivitas fisik yang kita lakukan, walaupun itu untuk mencari sesuap nasi, ya, tidak boleh terputus sedikit pun atau terjeda sedikit pun dengan apa? Dengan keimanan yang memang melekat dalam dada kita. Jadi makanya rugi kan? Iya. Semua rugi. Kamu cari nafkah rugi, sekolah rugi, dosen rugi, ustazah rugi, ulama rugi kan gitu. Semua rugi gitu. Mau yang tinggi, yang rendah rugi semua, yang kaya miskin rugi. Illa kan gitu. Yang tidak rugi itu hanya illa, kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sekarang bagaimana kita mampu amanu ini selalu terikat, selalu mengikat, selalu bergandeng dengan wa'amilus sholihat. Seperti itu. Maka insya Allah kalau semuanya itu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan kita tidak terjebak kepada kepada hal yang sia-sia. Iya, dan tidak terjebak pada fatarmogana dunia. Betul. Gururnya dunia. Betul, Bun. Insya Allah seperti itu. Ini jadi pelajaran juga pastinya ya Bun ya, bagi yang mungkin situasi saat ini pernah merasa patah gitu ya, pernah merasa jatuh dan lain sebagainya. Tetap harus semangat karena kita punya tujuan hidup, tidak hanya sekedar di dunia saja ya Bun ya. Iya. Barangkali kesabaran-kesabaran yang Mitra GIC sudah lakukan saat ini berbuah pahala yang indah di akhirat nanti. Iya.
Baik Bunda, ini selanjutnya kita sudah di jam 11:10, artinya 20 menit lagi Mitra menuju jam 11:30. Kita masih punya 20 menit, Mitra JC masih bisa mengirimkan pertanyaan. Selanjutnya Bun, kita sapa-sapa dulu nih, ada Iraya yang bergabung. Assalamualaikum Bunda, dari Sukapura ikut menyimak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus juga ada Yulianti, Yuli dari Grand Wisata ikut menyimak. Cibubur ya Bun ya? Grand Wisata. Iya. Semua pernah waktu itu ke rumah saudara di klaster Florida. Mudah-mudahan tetanggaan nih. Terus juga Sri Nuraini dari Walang hadir menyimak Bunda. Kemudian juga ada Vivin Noviawati. Masya Allah temanya cakep banget Bunda. Semangat selalu untuk Bunda Fatia dan Kak Zoma. Ada juga Mel El Mukhtar, alhamdulillah bisa mengikuti kajian Bunda Fatia kembali, Marunda Center ikut menyimak Bunda. Dan ada pertanyaan dari Cucu Rukoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, alhamdulillah Rangkas Bitung, Banten ikut menyimak. Jauh ya Bun ya. Jauh, ini mau tanya Bunda, agar kita berhasil menanam ladang di dunia Bun. Untuk bekal akhirat tentunya kita harus ikut sunnah Nabi. Lantas Bunda, apa yang dimaksud dari sunnah Nabi itu sendiri? Dan apakah sebatas kita sebagai perempuan contohnya ya Bun ya, memakai gamis gitu, menutup aurat, sunnah-sunnah seperti apa yang kita bisa terapkan dari sunnah Nabi itu di dunia untuk bekal akhirat Bunda? Ya, sunnah, as-sunnah. Sunnah itu kan apapun yang datang dari Rasulullah, yang dipola hidupkan dan disontohkan oleh Rasulullah sejak beliau menjadi Nabi. Makanya sebelum beliau menjadi Nabi tidak. Walaupun sebelum menjadi Nabi beliau sudah al-amin ya, sudah pemuda yang jujur dan sebagainya. Tapi menjadi menjadi uswatun hasanah yang harus kita idolakan kepada Rasulullah, kita ikuti Rasulullah adalah ketika Rasulullah dinobatkan menjadi seorang Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun gitu ya. Yang turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, mengikuti sunnah Nabi tentu ini harus juga didahului juga dalam satu hadis Rasulullah mengatakan begini. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tidak meninggalkan apapun kepada umatku, kepada keluargaku. Aku hanya meninggalkan dua hal kepada kalian, kepada kita. Ya. Ketika Rasulullah tidak ada, tentu Rasulullah mengatakan gini, kamu tidak akan pernah tersesatkan atau sesat, hidup dalam keadaan sesat ketika kamu mengikuti dua hal ini. Apa yang dua hal itu? Sunnatullah wa sunnatu rasul. Yaitu sunnah Allah, yaitu Al-Quran. Dan sunnah Rasul adalah pola hidup Rasul. Pola hidup Rasul, sunnah Rasul. Jadi kalau kita mau dianggap mengikuti pola hidup Rasul, maka kita juga harus meyakini Allah sebagai simpul ikatan yang paling awal yang harus kita yakini sebagai orang yang meyakini rukun iman. Harus sunnah Al-Quran dulu, baru kemudian sunnah Nabi. Karena Al-Quran, sunnah Nabi ini adalah sebuah penerjemahan hidup dari seorang Nabi, yaitu Rasulullah. Khuluquhu Al-Quran. Tidak mungkin orang yang sunnah Nabi tetapi dia tidak meyakini Allah. Nggak boleh begitu. Boleh. Makanya sunnah Nabi ini adalah khuluquhu Al-Quran. Al-Quran yang berjalan, akhlak yang diajarkan, khuluqun azim wa innaka la'ala khuluqin azim, itu kan gitu. Sesungguhnya engkau Muhammad itu berada di dalam akhlak yang agung. Akhlak yang agung artinya Al-Quran. Nah, ketika Rasulullah itu mampu mengaplikasikan, diajarkan bagaimana dia harus menjadi seorang bapak yang baik, seorang pemimpin ya, khalifah yang baik, kemudian seorang kakek yang baik, seorang pimpinan masyarakat dan seterusnya, maka itu adalah disebut dengan akhlakul karimah. Maka Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus ke muka bumi ini supaya aku bisa menyempurnakan
peradaban akhlak yang baik. Karena Rasulullah makanya dia menjadi uswatun hasanah. Kenapa disebut dengan uswatun hasanah dan sikapnya adalah akhlakul karimah? Karena dia adalah akhlaknya adalah khuluquhu Al-Qur'an, kata Ibunda Aisyah. Cerdas Ibunda Aisyah ya. Khuluquhu, ketika ditanya akhlaknya Rasul seperti apa, wahai Ibunda Aisyah, kata tabi'in, khuluquhu Al-Qur'an. Coba itu. Sederhana tapi itu luar biasa penjabarannya. Innaka la'ala khuluqin azim, khuluquhu Al-Qur'an. Maka kita ketika mencintai Allah, beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kemudian kita melihat bagaimana pola tingkah laku Rasulullah, senyumnya, marahnya, damai dan perangnya, ya kan, hubungan-hubungan dengan masyarakat suku yang lain, begitu indahnya beliau. Maka di situ ada terbagi. Apa yang dimaksud dengan sunnah yang harus kita pelajari? Ada sunnah qauliyah yang sifatnya ucapan, ada sunnah fi'liyah, apa namanya sunnah tuh, akhlak atau kebiasaan atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan tindakan-tindakannya dalam dakwah gitu ya, dalam perangnya, dalam di Mekah dulu berapa tahun, hijrah lagi ke Madinah, ke Mekah lagi gitu kan, ada perjalanan dakwahnya. Atau sunnah takririyah, hadis, ada sunnah yang takririyah, sifatnya itu ketetapan. Beliau tidak melakukan itu, tapi sahabat melakukan itu, berdoa itu, tapi beliau diamkan atau beliau apresiasi bahwa itu benar gitu. Atau sunnah hamiyah, itu cita-cita ya. Seperti hadis Asyura kemarin. Kalau seandainya kita hidup pekan depan, maka kita akan puasa Asyura, Tasu'a atau Asyura gitu ya. Jadi ternyata Rasulullah diambil udah, dan itu kita bisa jadikan sebuah aturan. Nah, tunjukkannya apa tadi dianggap? Ketika apakah sunnah itu hanya sekedar gamis gitu kan? Bukan, sunnah itu lebih luas. Dan memakai busana syar'i, apalagi tadi di situ di sini gamis salah satunya. Makai busana syar'i, wanita itu harus izin kepada suami gitu ya, wanita itu harus taat, suami itu harus jadi pemimpin yang baik, menjadi menjaga marwah si wanita dan sebagainya. Itu adalah bahagian dari cara Rasulullah menjelaskan dengan hadisnya, mencontohkan dengan tingkah lakunya gitu ya. Yang ketika Rasulullah senyum, ketika Rasulullah dilihat dicontohkan Ibunda Aisyah bagaimana Rasulullah kemudian meminum di tempat bibirnya Aisyah, itu kan sebuah contoh gitu ya. Maka itu bagian yang memang harus kita lakukan. Maka seluruh kehidupan kita, whole life, betul ya, betul. Keseluruhannya. Iya, keseluruh kafah ya dalam kehidupan kita di muka bumi ini, supaya kita tidak termasuk orang yang terpedaya oleh indahnya dunia, gitu ya, oleh nyamannya kerjaan, oleh nyamannya duduk di rumah dengan suami dan anak dan istri dan sebagainya. Maka kita menjadikan sunnah Rasulullah ini adalah bisa kita laksanakan secara kafah dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul, Bun. Supaya apa yang kita lakukan Rasulullah juga, Rasulullah memberikan gambaran supaya juga kita belajar thalabul ilmi, bagaimana mendalami, bagaimana meyakinkan hati kita secara keimanan dan keyakinannya kepada rukun-rukun iman itu. Karena antara keimanan batiniah dengan aplikasi zahiri anggota badan kita, itu adalah bahagian yang tidak boleh terpisahkan. Kalau kita ingin di dunia hasanah, di akhirat juga hasanah, wa qina adzabannar. Jadi itu bagian daripada semua aspek dan prospek kehidupan kita. Udkhulu fis silmi kafah. Akidahnya juga tauhid kepada Allah, tidak bercampur baur. Secara syariat juga yang datang dari Allah, sami'na wa ata'na. Kemudian kata Rasulullah, al-inabatu ila daril khulud gitu. Ciri-ciri dari orang-orang yang mendapatkan cahaya dari Allah, dia mampu mengorientasikan hidup yang menina-bobokkan ini, orientasikan semua hanya untuk mencari ridha Allah. Seperti itu. Iya, baik Bunda. Ini Allahu a'lam bishawab.
Dan tentunya 10 menit lagi ya Bun ya menuju jam Iya. 12. Ini sambil Zoma refresh karena ada jaringan kayaknya handphone Zoma ini bermasalah Bun. Tadi sempat menyimak ya beberapa ada yang komen sedang menyimak. Dan tentunya Bun ini sama ya kayak tadi yang ditanyakan oleh Bu Cucu Rokoyah, apalagi terutama wanita ya Bun ya. Seringkali kita melihat memang saat ini kan eranya media sosial, orang bersosialisasi tidak hanya secara physically gitu ketemu ya Bun ya, pasti melalui ini gitu, apalagi kan kita punya saudara dan lain sebagainya terhubung melalui handphone. Saat ini Bun mungkin kita melihat ya Mitra JC banyak sekali tren-tren yang memang membuat kita akhirnya harus hati-hati terhadap kondisi saat ini ya Bun ya, kayak misalkan perempuan berkaitan dengan pakaiannya gitu ya. Sekarang lagi ngetren nih Bun jilbab-jilbab poni gitu yang kelihatan poninya gitu. Ini anak muda biasanya. Iya, ada beberapa Bun yang kayak gitu. Terus rambutnya tuh rambutnya keluar. Jadi hijabnya dari sini Bun, dari rambut depannya gitu. Jadi rambutnya tetap nongol. Kelihatan. Terus pakaian yang harusnya jadi pakaian dalam dipakai di kemeja gitu Bun. Jadi di luar gitu. Kayak Superman kan harusnya di dalam ya Bun ya. Nah, ini dipakai di bagian atasnya di luar gitu. Tapi pakai kemeja lengan panjang tapi kerudung gitu Bun. Jadinya ini kan duniawi yang menyesatkan gitu ya. Walaupun memang kalau menurut mereka itu sebuah fashion. Terus juga mungkin kita pernah mendengar atau melihat juga tadi Bunda menyinggung tentang marwah gitu ya, menjaga kehormatan gitu. Apalagi sekarang kan tugasnya istri salah satunya adalah menjaga aibnya keluarga, dan tentunya menjaga kehormatan itu ya Bunda, supaya tadi tidak terlena dengan mungkin kita emosi, terus kita pengen update di sosial media dan lain sebagainya. Betul. Terus terang para sahabat dan sahabiat di zaman Rasulullah sangat berbeda sekali zonanya ya, waktunya, situasi dan kondisinya sangat berbeda. Dengan kemajuan zaman di abad milenial ini, di 1500 tahun kurang lebih dari Rasulullah hidup sampai hari ini, kita hidup ditakdirkan di bumi yang modelnya seperti ini. Kemajuan teknologi luar biasa. Sehingga tanpa sadar ketika manusia-manusia ini kurang kuat pemahamannya dan ilmunya tentang kehidupan yang hakiki itu seperti apa yang datang dari dalangnya, dari Allah, maka ini akan mudah sekali menjadi apa? Menjadi santapan-santapan ya, produk-produk yang hari ini ditampilkan. Ini kan bagian dari produk ini. Iya, di dalam produk ini juga menampilkan hal-hal yang yang menjadi lahwu wa la'ib ya. Orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Iya, jadi dunia lahwu wa la'ib itu bukan hanya dunia syahadah, dunia yang kelihatan kasat mata. Ada dunia yang tidak kasat mata yang itu di dalam orang itu bermain-main di dalamnya, itu medsos. Dunia maya. Iya. Bersenang-senang iya, dia tidak keliling ke sana, tidak keliling ke sini. Kalau dulu kan mau ke mana aja, mau ke Bali harus ke Bali. Kalau sekarang mah ngelihat Makkah aja kita bisa di sini, gitu kan. Ke Bali bisa di sini kita tahu, di sini. Kita bisa scroll itu di mana tempat-tempat yang paling orang suka cerita dan sebagainya. Dunia ini menjadi sempit hanya di satu layar yang namanya HP. Betul nggak? Betul, sekotak ini ya. Tetapi ini bisa menjerumuskan mitra. Maka diharapkan ketika keimanan dan ketakwaan kita ini benar-benar dipegang oleh kita, Al-Quran dan Sunnah ini menjadi hal yang sangat kuat kita lakukan, kita pegang. Insya Allah, dunia maya yang lahwu wa la'ibun ini, walaupun kita ada di rumah, kita kan ada di rumah nih lambi begini ya, duduk, kadang-kadang ngobrol dengan duduk dengan anak, dengan cucu, tapi scroll gitu ya, kelihatannya kita nggak kemana-mana, ada di rumah semuanya. Tapi ternyata kita habiskan hari-hari kita bukan zikrullah, bukan kepada hal-hal yang bermanfaat, kita habiskan untuk menikmati salah satu dari suguhan aplikasi dan tayangan yang ada di dalam sini. Dan ini kan sangat merugikan. Iya, tapi kalau kita orang beriman, tetap kita nggak mungkin nggak pakai ginian, betul nggak? Iya. Ketika
ini mah universal. Yang menjadi tidak universal dan menjadi baik atau tidak baik tergantung siapa yang megang. Betul. Kalau yang megang itu orang beriman, wanita soleha kayak Kak Zoma gitu ya, ibu-ibu yang baik. Ini akan dimanfaatkan semuanya untuk hal yang baik. Ada Al-Qur'annya dipakai ya kan. Ketika di YouTube juga ada ada tausiah. Ketika WA juga dia memasang grup-grup yang bermanfaat aja, nggak bermanfaat delete gitu kan, seperti itu. Betul. Seringkali ya Bun, kita mengatakan gibah itu menjadi sebuah hal yang kayak misalkan geng gibah gitu, atau enggak misalkan gibah rumpis atau apa, itu menjadi lumrah gitu Bun. Padahal itu tuh adalah dosa besar yang kayak misalkan aku dengan geng gibahku gitu, itu sebenarnya bercanda ya Bun ya. Cuman kayaknya akhirnya dikonotasikan. Tapi, bahaya, itulah gitu. Itu yang disebut dengan inna wa ma hadid dunya illa lahwa wa la'ib itu. Iya benar. Kalau di breakdown kepada keseharian ya. Sungguhnya dunia itu adalah tempat senda gurau dan bermain-main, bercandaan. Kenapa? Dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan itu sebenarnya sangat fundamental sekali bagi kehidupan orang yang faham tentang kehidupan hakiki. Hidup yang hakiki itu sebenarnya dia bukan bermain-main. Setuju. Bukan berarti tidak boleh refreshing, salah ya. Bercanda juga boleh ya Bun ya. Rasulullah juga bercanda gitu, canda nenek-nenek. Tapi hidup kita ini terarah langkah-langkah kita ini diarahkan oleh keimanan dan keyakinan kita. Benar, Bun. Oleh contoh panutan yang memang kita fahami. Baik itu yang datang dari Al-Quran maupun pola hidup yang dilakukan oleh Rasulullah secara fardiyah. Gitu kan. Jadi umpamanya, ini geng gibahku umpamanya. Kan gibah itu sesuatu yang orang yang suka gibah itu orang-orang yang tidak pernah mendapatkan bau surga apalagi masuk gitu. Tapi jangan dibuat main-main, carilah yang bagus temanya gitu ya. Apa temanya kira-kira? Misalkan ibu-ibu soleha gitu, atau mamah-mamah soleha gitu ya Bun. Apalah yang penting bagus yang ini. Jangan mengambil sesuatu yang yang itu merupakan yang tidak dipermainkan oleh Allah dan Rasulnya gitu loh. Ini ya petunjuk-petunjuk ini ya, dimana keimanan itu bisa mengekang, membatasi kita untuk ngomong begini, oh ini ternyata enggak ini nih. Iya benar. Akhirnya kita tahu ya Bun ya, candaan batasnya seperti apa, senda gurau batasannya seperti apa. Betul. Mencari nafkah juga kita harus jujur dalam bekerja, amanah gitu. Ya, harus. Jadi tidak hidup hakiki orang-orang yang tidak terjerumus dengan indahnya dunia sampai dia lupa pulang gitu. Ketika sudah diambil pulang oleh Allah baru dia bilang Rabbana akhrijna minha fa'idunna fa'inna zalimina. Allah tolonglah kembalikan aku ke dunia. Kalau nanti udah di sana aku akan beriman, pasti aku akan menjadi orang yang soleh. Itu udah terlambat gitu loh. Maka hari ini hidup hakiki adalah hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu hidup di dunia ini, mensikapi apa yang Allah berikan kepada kita, baik secara syahwat kita itu suka atau tidak suka, itu dengan kesabaran, dengan keimanan, dan keyakinan, sehingga ketika Allah berikan senang, kita bersyukur, maka kita menjadi mulia, lebih mulia di sisi Allah dunia akhirat. Ketika Allah uji dengan anak, uji dengan suami, uji dengan kesedihan, uji dengan kehilangan dan sebagainya, kita bersabar. Dengan kesabaran itu Allah akan meninggikan derajat kita. Jadi kalau dunia melihat orang-orang yang orientasi dunia menjadi satu kepongahan dan kebanggaan ketika dia memiliki segalanya yang diberikan oleh Allah. Mereka bangga dengan dunia sampai kemudian dia lupa bahwa bukan itu maksudnya yang diberikan oleh Allah. Tapi bagi orang yang menjadikan dunia ini adalah ladang akhirat dan ladang cinta dan ridha Allah, maka dia akan hidup beridola, berpola hidup, beruswatun hasanah kepada Rasulullah SAW dalam setiap strata kehidupan, peran dan fungsinya dia yang dia takdirkan kepada dirinya. Jadi di situ disebut dengan iman hakiki. Orang yang hidup dengan keimanan, dengan ketakwaan, dia adalah orang yang mampu ditugaskan mencari sebuah benda di dasar laut, tapi dia menikmati juga bahwa di kanan kirinya itu ada yang indah, ada terumbu karang dan sebagainya. Tapi dia tidak lupa bahwa
oksigennya itu Iya, sekian betul, jam. betul. Dia Ada harus batasnya, orientasikan, ya, Bun, ya. oh saya mau ngambil ini sampai saya harus selamat gitu ke atas. Sampai dia harus kembali kepada Allah, dia menjadi berbahagia di hadapan Allah karena dia tidak terjebak di indahnya dunia ini. Dan struktur dunia ini adalah apa? Jabatan, Iya. harta, pangkat, Ya. tahta, kekayaan. Itu strukturnya sangat disukai. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Itu sangat disukai itu oleh bahkan kepada orang yang Allah tidak berikan kekayaan suka juga dia kepada itu gitu. betul. Karena memang itu melekat ya. Iya. Tetapi wa ma indallahi husnul ma'ab. Segala sesuatu yang di sisi Allah itulah tempat kamu kembali. Itu yang terbaik. Mengembalikan segalanya. Hidup kita, mati kita, sehat kita, sakit kita, semua adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap Bun, Seperti lillahi ta'ala. Lillahi Ini menjadi tema yang menarik ya Bun, sebenarnya panjang pasti ya Bun ya pembahasan tentang ladang akhirat di dunia ini, karena banyak hal, karena kita kan tentunya hidup di dunia Mitra Jaisia, agar hidup kita juga tak sia-sia dan mampu meraih pahala mumpung kita masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bunda, ini karena sudah di jam 11:30, Zoma menyapa saja yang sudah bergabung. Ini ada Andi Kaisar, Assalamualaikum Bunda Fatia, orang Warakas menyimak. Warahmatullahi Terus juga ada Igu Winoto ikut menyimak juga Bunda. Kemudian juga ada Sahifah Ipah dari Lumajang, alhamdulillah baru bisa menyimak Bunda. Tenang, kita bisa tonton tayangan ulangnya di Facebook. Kemudian juga ada Subaidi Nurus dari Majelis Taklim Al Hijrah hadir menyimak. Mitra kita juga di Betul. Dan karena sudah di jam 11:30 Mitra, sebenarnya Bun ada satu lagi. Ini pertanyaan dari Sahifah Ipah. Kita jawab pertanyaan terakhir ya Bun ya. Apakah kita yang bekerja tapi sudah mendapatkan izin dari suami, apakah kita juga mendapat pahala dari Allah? Termasuk ibadah juga kah Bunda? Iya. Ini sering pertanyaan yang memang bagi istri-istri yang juga bekerja, ya, bagi wanita-wanita solehah yang juga bekerja. Ibunda Aisyah pernah mengatakan begini, sebaik-baik wanita itu adalah bekerja kerajinan tenun, ya. Dan kita melihat bahwa istri Rasulullah itu ada yang pandai kerajinan menyamak kulit. Zainab, ya. Kemudian dan itu tidak dilarang oleh Rasulullah, tapi dia tetap menjadi istri Rasulullah. Kalau dalam Al-Quran ada beberapa ya, seorang wanita, dua orang wanita, anaknya Nabi Syuaib yang memang Nabi Syuaib itu sudah tua sehingga dia harus mengembala kambingnya, memberi minum kambingnya yang harus beriringan atau mengantri dengan laki-laki. Dan itu adalah dikerjakan oleh dua wanita ini, dan dia adalah wanita soleha. Ada satu contoh lagi adalah seorang istri seorang istri Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah yang sudah tua dan sudah tidak produktif lah ininya gitu, karena sudah sepuh. Istrinya masih muda, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku membuat kerajinan ini, artinya dia membuat kerajinan rumah tangga, kemudian aku jual ya Rasulullah. Aku dapat uang dari ini. Apakah uang ini aku akan berikan kepada kepada Baitul Mal atau negara waktu itu gitu ya, atau maksudnya mau diinfakkan untuk perjuangan dakwah ya Rasul, atau bagaimana gitu. Sementara aku di rumah punya anak yatim, ponakan-ponakan yang adiknya dia itu wafat di medan perang syahid, dan aku masih punya anak kecil-kecil. Apa jawab Rasulullah? Jangan diserahkan kepada perjalanan perjuangan. Berikanlah dia kepada keluargamu, beri makan anak-anakmu dan ponakan-ponakanmu, juga untuk nafkah keluargamu. Engkau bekerja punya dua pahala, kata Rasulullah. Pahala kamu berusaha karena dia tidak meminta-minta, dan pahala kekerabatan karena kamu menafkahi orang-orang yang kamu cintai, ya kan? Itulah wanita soleha. Sekalipun suaminya sudah invalid, sudah pensiun, sudah tua, tidak menghasilkan, dia nggak minta cerai, Kak Zuma. Nggak ada yang minta cerai hanya karena itu. Jadi ini contoh ya, bahwa untuk menjalani sebuah aktivitas kehidupan berumah tangga, terutama dalam segi ekonomi, Rasulullah memberikan
memberikan satu yang satu kesempatan, satu pintu ya untuk wanita juga bisa berbuat di dalamnya untuk kemaslahatan rumah tangganya, untuk bermanfaat bagi orang lain. Apakah juga dapat pahala ketika kita melakukan itu tahu untuk apa? Lillahi ta'ala kah atau hanya sekedar saya? Kan ada suami yang udah kamu nggak usah kerja, di rumah aja saya cari nafkah. Dia bilang, enggak mas, kenapa? Kalau saya nggak kerja, saya nggak punya status sosial di masyarakat. Kalau saya nggak kerja, nanti kamu apa-apa sama saya nggak punya pegangan. Tuh, mungkin udah buruk sangka aja ya. Gelar saya. Iya, sayang gelar saya. Yang penting saya pokoknya kerja. Akhirnya diluluskan dengan berat hati. Kita harus pastikan suami kita itu meluluskannya karena memang benar-benar ikhlas, bukan karena hasil merengek-rengek gitu loh. Apalagi ketika kita melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, walaupun mungkin tidak menghasilkan uang di dalamnya, tapi kita tahu bahwa ini adalah ladang akhirat kita. Gitu ya. Mau ada uang di dalamnya itu ya boleh. Itu pahalanya dua, pahala karena kayak kita bekerja, tidak meminta-minta dan tidak terlalu menggantung ya secara ekonomi kepada suami, karena belum tentu suami selalu ada gitu kan, sehingga kita membantu ekonomi keluarga, sehingga kita tidak menjadi benalu bagi orang lain, sehingga ketika suami mungkin lagi tidak punya uang, kita punya uang. Untuk apa? Supaya rumah tangga itu bisa berjalan tanpa berantem hanya karena tidak punya uang. Insya Allah untuk apa? Untuk ridha Allah, supaya sakinah, mawaddah, warahmah keluarganya, tidak ngeleler kemana-mana gitu ya, tidak menjaga marwah suami, menjaga marwah istri. Coba kalau minta kemana-mana kan menjadi fitnah bagi kita. Apalagi kita punya keahlian, nggak punya keahlian jualan cendol aja, jualan nasi goreng, itu bisa hari ini. Apalagi yang punya keahlian, punya sarjana, pernah kuliah ya, punya dan sebagainya. Tentu itu punya peluang yang bisa membuat kita selain untuk keluarga kita, tapi juga untuk orang-orang yang di sana bisa bermanfaat untuk semuanya. Maka kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang fa'ahumun nas, orang yang bermanfaat bagi manusia lain, bukan hanya bagi dirinya. Nah, ini bagi kita seperti itu. Mudah-mudahan tetap niat luluskan. Ya, betul. Bismillah dari rumah, di tengah jalan kita jaga akhlak kita jaga bertemu dengan orang yang bukan mahram kita jaga pakaian syar'i kita ya kan. Jangan sampai tadi ada poni-poni segala atau kita jaga wajah kita jangan sampai terlalu bermake up yang aneh-aneh gitu ya. Cantikkan diri kita di hadapan suami. Tidak perlu cantik di depan orang, tapi tetap harus bagus penampilannya. Bukan berarti sebelah hitam sebelah putih, tapi lebih cantik di depan suami, tapi rapi seperti biasa ketika kita melakukan kegiatan di luar rumah, supaya izzah kita. Seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik Bunda, ini kita sapa dulu dari Hudriyah Uut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Pulau Seribu ini. Dari Pulau Pramuka. Pulau Pramuka. Ya Masya Allah, apa kabar? Jauh banget, Masya Allah. Ini teman Aliyah dulu. Iya. Beberapa pernah ke sana Bun, tapi onrus ya. Onrus. Itu lumayan jauh juga. Iya, ini kalau Pramuka cuma 3 jam kalau naik. Iya, tapi cuma 3 jam lama juga. Jadi pengen main ke sana. Soalnya bagus pulau-pulau di sana ya Bun ya. Mudah-mudahan bisa liburan nih ke sana nih. Amin. Salam untuk keluarga Ibu Uut. Salam kenal juga dari Jawa. Baik Bunda, karena sudah di jam 11:37 waktu Indonesia bagian Barat, menjadi tema menarik hari ini ya Bun ya. Alhamdulillah banyak sekali respon dari Mitra JC, dan seperti biasa sebelum kita tutup program Teladan Muslimah, Bunda akan memberikan nasihat untuk kita semua. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW tentang dunia yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalian akan berkumpul, kata Rasulullah SAW bersabda, kalian akan berkumpul pada hari kiamat lalu ditanya, di manakah orang-orang yang fakir dan miskin dari umat ini? Mereka pun berdiri lalu bertanya, apa yang telah kalian amalkan? Mereka menjawab, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami telah diuji, lalu kami bersabar. Dan Engkau telah memberikan kepemimpinan dan kekuasaan kepada orang-orang selain kami. Allah yang Maha Agung berkata, kalian
telah berkata benar. Lalu mereka masuk surga sebelum orang-orang yang lain dengan jarak waktu yang sangat lama. Sementara itu, orang-orang yang memegang tampuk kepemimpinan dan kekuasaan di dunia masih tetap menghadapi sulitnya perhitungan. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak juga putus asa dalam kehidupan dunia ketika diuji, dan juga kita tidak menjadi orang yang sombong dan lupa terhadap dirinya di hadapan Allah ketika kita mendapatkan begitu banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya mitra, kekayaan, segala kenyamanan hidup atau segala kecukupan yang diterima oleh kita, sejatinya itu adalah dengan izin Allah dan dari Allah. Allah hanya ingin melihat apakah yang Dia berikan kepada kita dibalas dengan syukur atau dijawab dengan kufur. Kalau dibalas dengan syukur, berarti siapapun diri kita, apapun kita, Allah akan menerima kita sebagai hambanya yang beriman. Kalau dijawab dengan kufur, maka tunggulah, Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu apapun di akhirat nanti. Semua nikmat hanya diberikan pada kita di dunia ini selama seseorang itu masih hidup. Semoga kita bisa menempatkan posisi kehidupan kita di bumi ini, di dunia ini, seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kita mampu mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat dan sahabiat. Sama pada tabi'in, pada ulama dan ulama salafus soleh, pada ulama warathatul anbiya. Mitra JIC, mari kita berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma qasim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fathia, jazakillah khair. Terima kasih banyak. Ini menjadi sebuah pengingat Mitra JIC ya, tidak hanya bagi yang mendengarkan dari studio, tapi juga Mitra JIC yang juga mendengarkan dari rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga. Dan jangan lupa juga untuk terus stay tune di program Teladan Muslimah. Pekan depan di hari Rabu di jam yang sama, jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, tentu hanya di Radio JIC bersama Bunda Fathia. Dan terima kasih juga untuk partisipasi Mitra JIC yang sudah setia pada hari ini. Alhamdulillah kami menerima respon yang sangat beragam. Terima kasih banyak Mitra JIC. Semoga semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Zoma sama Bunda Fathia pamit undur diri ya Mitra. Terima kasih banyak. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.